Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung SMA dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Cara mudah dan asik belajar bahasa Indonesia. Oh ya, barusan tadi saya membaca sebuah koran dan saya yakin Anda semua sudah mengetahui ada sebuah materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat berhubungan erat dengan koran ataupun media. Apakah itu? Yap, tepat sekali. Namanya teks editorial. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang teks editorial. Seperti apa materinya? Kita pelajari sesaat lagi. Baik semuanya, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang teks editorial dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum saya melanjutkan ke penjelasan materi, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Anda sekalian. Kalau kalian pernah membaca koran, apakah kalian pernah melihat bagian seperti ini di dalam koran? Atau bagian seperti ini? Kalau kalian tahu, dua bagian ini di dalam koran biasa disebut dengan tajuk rencana atau beberapa media massa menyebutnya dengan editorial dan ada juga yang menyebutnya dengan opini. Nah, itu tadi adalah butir-butir informasi yang terdapat dalam koran atau media massa. Bagaimana? Bisa mengerti dengan penjelasan ini? Nah, jika kita perhatikan, isi dari berita tersebut adalah peristiwa atau fakta, pendapat atau penilaian fakta, solusi atau saran-saran. Perlu kalian ingat bahwa isi garis besar dari sebuah tajuk rencana yakni ada peristiwa yang disoroti, ada pendapat-pendapat yang dipaparkan, dan biasanya diakhiri dengan saran-saran atau solusi. Dari penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa sebuah teks editorial atau tajuk rencana berisi pendapat atau opini atau pandangan redaksi media massa yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotan. Maka bisa disimpulkan bahwa sebuah teks editorial akan berisi tentang opini, fakta atau permasalahan, dan solusi. Nah, kalau begitu, apa sih tujuan dari teks editorial? Sebuah teks editorial dibuat dengan maksud: pertama, membujuk opini publik; dua, mempromosikan pemikiran kritis; tiga, mempengaruhi orang-orang untuk bertindak atas suatu isu. Selain memiliki tujuan, teks editorial memiliki ragam informasi yang berbeda. Ada beberapa tipe informasi dalam teks editorial, yakni yang pertama, menjelaskan atau menginterpretasikan sesuatu; dua, mengkritisi; tiga, bersifat persuasif, membujuk atau mempengaruhi;
dan yang keempat, memberikan pujian. Baik semuanya, setelah tadi kita menyimak apa itu teks editorial, tujuan serta ragam informasi dalam teks editorial, barangkali di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan fakta dan opini? Karena dari tadi kita mendengarkan penjelasan tentang kata-kata ini. Selanjutnya, untuk kalian ketahui bahwa fakta merupakan peristiwa atau kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini merupakan buah pikiran berupa pendapat, penilaian, kritik, harapan, atau prediksi, atau dugaan. Lalu bagaimana cara kita bisa membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini? Kalimat fakta biasanya bersifat objektif, mengandung kepastian, benar-benar terjadi, dan memiliki data yang akurat. Sedangkan opini biasanya bersifat subjektif, mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain, dan mempunyai kata-kata yang bersifat relatif atau kemungkinan. Seperti kata-kata mungkin, akan, jika, seandainya, dan masih banyak lagi kata yang lainnya. Bagaimana? Sudah bisa membedakan antara kalimat fakta dan opini? Baik semuanya, tadi kita sama-sama perbedaan kalimat fakta dan opini beserta ciri-cirinya. Terakhir, saya ingin menguji kalian atau kita sama-sama mencoba untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap kalimat fakta dan opini dalam sebuah teks editorial atau tajuk rencana. Sekarang kalian perhatikan cuplikan kalimat di bawah ini. Kalian baca baik-baik, oke? Nah, selanjutnya menurut kalian, kalimat yang barusan tadi itu kalimat fakta atau opini? Jawabannya yap, tepat sekali.